Gila guys, ngeri banget ini guys. Kemarin ada pidato ya, salah satu menteri koordinator di bidang hukum yang bilang bahwa negara Indonesia bakal masuk daftar menu sebagai negara yang bakal dicaplok Donald Trump selanjutnya setelah Venezuela. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. We're now seeing Nicolas Maduro departing, coming out of that helicopter. We're going to see his wife probably depart right after that. Gila nih, lu bayangin ya, Indonesia bisa jadi the next Venezuela, dicaplok Amerika Serikat. Mungkin nggak? Bisa jadi kenyataan nggak sih perkataan Menteri Koordinator Bidang Hukum ini? Lu penasaran nggak sih apa yang buat situasi jadi heboh? So kalau penasaran, jangan skip video ini. Let's check this out guys. Jadi teman-teman ya, hari Selasa kemarin nih, masih fresh from the oven bulan Mei 2026, Yusril Iza Mahendra, ini Menteri Koordinator Bidang Hukum, dia baru aja menghadiri seminar nasional di Universitas Negeri Surabaya. Nah temanya unik nih, tantangan regulasi dalam menghadapi gig ekonomi dan artificial intelligence. Nah menariknya ya, dalam acara itu, dia bilang Indonesia bisa jadi the next sasaran Amerika Serikat. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, apa sih landasannya ya seorang Menteri Koordinator Bidang Hukum, kok bisa-bisanya ngomong begitu? So apa bener ya guys ya, Indonesia bisa jadi the next Venezuela? Gue juga penasaran sih. Videonya kita tonton deh bareng-bareng, apa sih yang dibilang sama si Yusril ini. Yuk cek. Dan ketika terjadi perang Iran, kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia masih lumayan mampu bertahan dibandingkan negara-negara lain. Di Filipina sampai 80% terjadi lonjakan harga BBM dan terjadi inflasi sampai 18%. Inflasi kita masih dalam batas-batas kita bisa kendalikan dan tidak terjadi kenaikan harga BBM. Kita mampu mengatasi itu karena apa yang dilakukan oleh Pak SBY dan Pak Jokowi, kita rasakan sekarang bahwa 40% dari biodiesel itu sudah kita mampu hasilkan dan kemudian kita tidak terlalu tergantung kepada bahan bakar minyak fosil dan diperkirakan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang kita sudah tidak lagi tergantung pada impor karena kita mampu swasembada dalam hal energi. Di negara itu harus punya kekuatan. Pertama harus memiliki ketahanan di bidang pangan, ketahanan di bidang energi, stabilitas sosial dan politik, dan pertahanan yang tangguh. Jadi bener nih guys yang dibilang sama si Yusril loh, bahwa Perang Timur Tengah ini pas kemarin perang-perangan itu Filipina itu bahkan sampai menyatakan krisis gawat darurat. Mereka krisis energi. Selain krisis energi, inflasi di negara Filipina itu juga naik drastis loh sampai 4,1% tertinggi sejak bulan Juli 2024. Ya gara-gara harga energi di sana naik guys. Paling ekstrim sih kenaikan harga solar guys. Diesel ya di Filipina itu naik lebih dari 50%. Biasanya harga diesel itu, harga solar di sana cuma 100 peso. Tapi sekarang udah sampai 151 peso. Ya meskipun ya untungnya gara-gara kemarin ada ceasefire di Middle East, ada gencatan senjata, ya mereka turun lagi, diskon 50 peso lagi sekarang. Tapi bukan artinya nggak bakal naik lagi, tidak. Karena gue udah yakin ya yang namanya perang di Timur Tengah itu bakal berlanjut panjang. Ya simple aja, dulu pas perang di Ukraina tuh, Rusia Ukraina, orang bilang paling sebulan 2 bulan kelar. Kagak bro, sekarang udah ulang tahun yang berkali-kali. Bahkan bentar lagi jangan kaget juga ya kalau bisa sampai 5 tahun perang itu berlanjut, termasuk yang di Timur Tengah. Dan gue yakin ya situasi krisis yang terjadi di Filipina itu juga bisa merambat ke negara lain kayak Vietnam, Bangladesh, sampai negara-negara Asia lain yang sangat bergantung sumber energinya dari Timur Tengah. Bahkan negara Vietnam aja sampai bilang sama rakyatnya untuk kerja dari rumah supaya mereka bisa ngurangin impor energi, impor minyak dari negara lain. Bangladesh lebih parah, kampus-kampus, kantor-kantor ditutup supaya hemat energi, supaya orang gak usah beli bensin pergi ke kampus, ke sekolah, ke kantor guys. Ditutup loh kampus-kampus, ngeri ya. So gimana dengan Indonesia guys? Ya untungnya nih Indonesia gak terlalu bergantung sama Timur Tengah. Memang kita impor, iya. Kita impor dari Singapura, kita impor dari Malaysia, kita impor dari Arab Saudi, betul. Tetapi kita tidak sepenuhnya jadi importir. Nah JP Morgan udah bikin riset ini, bahwa ternyata Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang tahan krisis. Kok bisa? Jadi posisi Indonesia itu punya kelebihan tersendiri karena Indonesia termasuk negara yang paling tahan krisis energi. Kita pertama ya punya banyak batu bara. Lu bayangin begitu melimpahnya batu bara Indonesia sampai kita buang ke luar negeri bro. Kita ekspor tumpah-tumpah. Artinya ya kita itu negara yang produksi energi domestiknya itu lumayan banyak. Dan kita gak usah bergantung untuk produksi listrik dari tenaga diesel atau solar. Beda sama Filipina, Vietnam, Cina, mereka masih banyak loh pembangkit listrik yang menggunakan solar. Solar ini bukan tenaga matahari ya, tapi tenaga
diesel. Nah di sini kita udah sedikit beruntung karena untuk menghasilkan listrik Indonesia itu sangat-sangat mengandalkan batu bara. Negara lain masih banyak yang mengandalkan minyak bumi untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi pembangkit listriknya tenaga solar guys, tenaga diesel. Cina untungnya udah diversifikasi. Mereka udah banyak bikin energi terbarukan, bukan cuma batu bara ya, tapi mereka punya dari nuklir, mereka punya pakai bendungan, tenaga air, tenaga angin. Jadi diversifikasinya luar biasa sampai tenaga matahari. Nah, ketika negara lain udah mulai banyak yang ketakutan ketika harga bensin ini naik, solar ini naik, ya mereka termasuk yang resilient, termasuk Indonesia, karena ternyata pembangkit listrik kita mayoritas dari batu bara guys. Tapi kita bukan artinya bisa tenang-tenang aja, karena kita juga punya kelemahan, kita masih importir minyak. Dan transisi energi kita dari energi dinosaurus ke energi terbarukan, tenaga matahari, tenaga air, kita jujur masih sangat-sangat lemah. Dan ini sangat disayangkan, artinya kita masih belum memaksimalkan loh potensi yang begitu banyak di Indonesia ini. Tapi ya anyway, faktanya ya negara asing, JP Morgan sendiri udah mengakui Indonesia itu resilient karena kita bisa bertahan di tengah krisis energi. Dan ini bisa terbukti dari harga subsidi BBM ya di Indonesia. Itu minyak subsidi sampai detik ini nggak naik. Sampai akhir tahun diperkirakan nggak bakal naik. Itu dengan asumsi harga minyak itu di $100. Nah kalau seandainya $150 gimana? Ada kemungkinan nggak ke sana? Menurut gua ada. Tapi kalau ditanya harga minyak masih di range $100 doang, ya gua sih confident harga minyak subsidi ya, minyak BBM bisa ditahan lah, nggak naik. Apalagi kalau Indonesia berhasil nih konversi program energi terbarukan kita. Yaitu apa? Di bulan Juli rencananya kita bakal ada program B50 guys. So teman-teman tahu nggak? Salah satu konsumsi terbesar minyak bumi di Indonesia itu bukan buat plastik, bukan buat aftur pesawat terbang, no. Tapi buat solar. Solar dipakai apa? Transportasi, dipakai buat logistik. Nah ini yang banyak menyerap penggunaan BBM di Indonesia. Tapi ya syukurnya kita udah berhasil tuh konversi minyak kelapa sawit 50% itu bisa dimasukin jadi minyak solar, diesel itu. Ujung-ujungnya Indonesia nggak perlu lagi menggadaikan puluhan triliun ke luar negeri buat impor solar. Fakta aja guys, kita ngomongin cuma impor solar ya tahun 2025. Lihat di layar kaca. Nomor 1 Singapura, kita impor dari mereka 31 triliun tahun 2025 buat beli solar mereka. Malaysia, kita impor solar dari Malaysia 14 triliun di tahun 2025. Gila, jutaan ton solar kita impor dari Malaysia. Peringkat 3 baru ada Rusia nih. Tapi nilainya murah, cuma 645 ribu ton, setara 7 triliun. Nah anyway, di sini lu bisa lihat ya, kalau di total kita itu impor lebih dari 50 triliun loh, tahun 2025. Impor solar doang guys. Ngeri nggak? Nah kalau kita bisa hemat, at least 50% ya kita convert lah ke minyak kelapa sawit. Wah Indonesia bisa cuan, Indonesia bisa untung. Petani sawit diuntungkan, industri dalam negeri diuntungkan, dan kita nggak usah bocor devisa kita karena belanja solar itu kan bayarnya nggak pakai bulu ketek lu, nggak pakai bulu ketek profesor pengkhianat bangsa, no, bayarnya pakai rupiah yang digadaikan ke dolar. Nah kalau kita bisa kurangin 50%-nya pakai minyak kelapa sawit kita sendiri, teman-teman bisa bayangkan kebocoran devisa itu bisa kita kurangin. Ya karena per detik ini aja guys, swasembada energi di Indonesia masih pakai program B40 kemarin ya, kita udah bisa hemat devisa sekitar 40 miliar US dollar loh. Nilainya itu hampir 700 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir nih. Jadi tahun 2020 sampai 2025 kita sudah hemat hampir 700 triliun. Kenapa? Karena Indonesia sudah menggunakan kelapa sawit untuk campuran bahan bakar solarnya. Nah kalau Indonesia bisa naikin nih campuran kelapa sawit dari B40 naik ke B50, potensi penghematan anggarannya itu bisa sampai 10,8 miliar US dollar. Ini setara 183 triliun guys. Setiap tahunnya. Can you imagine guys, kita bisa hemat 180 triliun per tahun loh. Kalau kita mulai bersepakat nih sama-sama pakai program B50. Jadi truk-truk yang ada di tambang batubara, truk-truk yang suka bawa barang, transport di kapal, pickup, semua ganti pakai B50. Negara bisa hemat devisa 180 triliun. Kita nggak usah lagi gadaikan rupiah untuk dapetin dolar. Karena kalau kita sasi aja jadi budak energi asing, ujung-ujungnya kita akan terus jadi budak dolar. Ujung-ujungnya sampai kapanpun siapapun presiden negara kita, rupiah pasti terus melemah guys. Karena jumlah penduduk Indonesia tambah banyak bukan tambah dikit. Makin banyak penduduk, makin banyak konsumsi energi. Makin banyak dolar yang kita harus beli. Tragis gak sih Indonesia? Tragis. Makanya gue sangat mendukung program sawit guys. Sangat mendukung. Karena apa? Kita mau independen. Kita tidak mau jadi budak Malaysia. Lu gak malu jadi budak Malaysia? Jadi budak Singapura? Jadi budak Arab Saudi? Malu dong. Kita bisa nanam sendiri kok. Ya udah kita tanam. Tentu nanamnya bukan 1 meter, 2 meter, kagak.
Buka lahan jutaan hektar, lakukan. Itu yang kita harus lakukan dibanding kita jadi budak negara asing. Indonesia wajib bisa swasembada energi. Makanya gue sepakat nih sama yang dibilang sama Yusril. Ya kalau kita mau jadi negara yang berdaulat, swasembada pangan hebat tapi tidak cukup. Kita juga harus swasembada energi guys. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham BENIX sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Makanya berulang kali teman-teman harus hati-hati. Makin banyak orang-orang asing, orang-orang bule yang nyerang Indonesia. Kalau Indonesia jadi negara yang independen, bisa swasembada energi, bisa swasembada pangan, kebakaran jenggot mereka guys. So di sini gue setuju sama Yusril. Setuju? Lu setuju gak guys? Sama omongannya si Yusril, Indonesia wajib swasembada pangan dan swasembada energi. Ya konsekuensinya ya kita harus buka lahan. Fakta. Orang bule diam aja, tidak akan guys. Dia akan adu domba bangsa kita supaya kita tidak bisa swasembada pangan dan swasembada energi. Hati-hati lo harus siap-siap lo. Jadi sumber energi terbesar ada di Venezuela, sumber mineral ada di Greenland. Greenland mau dicaplok tapi berhadapan sama NATO. Kalau NATO nyerbu NATO bubar. Target selain Greenland negara mana? Ini yang dikejar. Kita melihat, boleh aja Perdana Menteri Singapura mengutuk serangan terhadap Venezuela. Pak Anwar Ibrahim mengutuk serangan. Terus kita tanya, emang Amerika berminat mau nyerbu Singapura, mau nyerbu Malaysia? Dia nggak ada kepentingannya. Tapi ini dari Guam ke Papua itu cuma 6 jam. Guam tahu kan? Guam itu wilayah negara bagian Amerika Serikat di sebelah timurnya Filipina. Yang jadi pangkalan militer dulu kan di Honolulu. Kan di Guam. Dari Guam ke Papua, hitungan jam. Laut. Kita dalam kondisi terus terang tidak siap perang. Hitung berapa kekuatan militer kita, angkatan laut kita, angkatan udara kita. Kalau kita perang, paling kita mampu perang 4 hari. Setelah itu kita kehabisan amunisi, surrender. Jadi guys, ini kita minum dulu deh. Jadi ya, jujur-jujuran aja memang faktanya ya Amerika Serikat itu ngincer Indonesia. Dan lu bisa lihat ya dari perjanjian ATR kemarin yang Februari 2026 tuh, tapi udah dibatalin nih sama Mahkamah Agungnya di Amerika Serikat. Tapi di situ lu bisa lihat ya apa yang sebetulnya diinginkan sama mereka. Karena ini dipublikasi luar biasa terbuka. Lu lihat, Amerika Serikat terang-terangan, mereka pengen dapat critical mineral dari Indonesia. Bahkan disebut sampai 8 kali dalam perjanjian ATR itu. Mereka pengen apa? Critical mineral this, critical mineral that. Itu yang
yang mereka inginkan dari Indonesia. Sebetulnya apa sih? Kenapa mereka butuh critical mineral? Apa komponennya? Dan lu penasaran gak sih? Dari critical mineral itu yang paling dia kesengsem itu yang mana? Apa iya cuman emas? Enggak, lu bisa lihat ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat dia taruh di situ gede-gede critical minerals. Yang tersirat lu pencet Ctrl F, lu cek footnote nomor 17. Di situ ketahuan apa yang tersirat. Apa yang mereka butuh dari Indonesia. Buat apa? Buat Perang Dunia 3. Apa yang mereka butuh? Footnote nomor 17, lu bisa lihat. This includes processing facilities for nickel, cobalt, bauxite, copper, tin, dan mangan. Hebat Amerika. Apa yang mereka inginkan mereka sembunyikan dengan baik, guys. Jadi di sini lu bisa lihat itu ada strategic resources. Ada apa? Ada nickel, ada cobalt. Ini byproductnya nickel by the way. Ada bauxite, ada tembaga, copper, ada tin. Tin itu timah guys. Banyak tuh di Bangka Belitung. Terus apalagi ada mangan. Kenapa sih mendadak mereka butuh banget itu semua? Dan sampai disembunyikan, diselip-selipin sama mereka. Apa yang dibutuhkan Amerika Serikat? Kenapa mereka naksir banget? Contohnya misalkan critical mineral kita ambil satu lah, nikel. Wajar aja. Lu tahu gak sih kenapa Venezuela diculik sama Amerika Serikat? Bukan karena Venezuela negara yang strategik buat Amerika Serikat. No, karena sumber energi Cina adalah Venezuela. Venezuela mengekspor itu hampir 90% minyak bumi mereka ke Cina, guys. Jadi kalau hari ini lu bilang barang-barang banyak made in Cina. Kenapa? Murah, bagus. Kenapa bisa murah? Karena sumber energinya Cina murah juga. Dia beli dari Venezuela. Harga diskon, minyak bumi murah. Output dia jadi murah. Karena input cost dia jadi murah juga. Dan yang mau diserang sama Donald Trump berulang kali gue bilang, Cina bukan Venezuelanya. Venezuelanya gak penting. Karena dia nyawanya industrialisasi manufacturing Cina hari ini. Venezuela bahan bakunya. Tapi itu di level bahan bakar guys. Termasuk pun Iran. Tapi itu dipakai buat apa guys? Batu bara. Apa iya buat manasin rumah-rumah di Cina? Tidak. Apa iya dipakai buat masak singkong bakar, ubi, ketela? Enggak. Apa yang dipakai batu bara itu? Buat industri strategik. Industri apa? Manufacturing. Industri apa? Stainless steel. Smelter di sana. Mau bikin apa? Lu kira bikin mainan yoyo? Tidak. Tapi lu harus cek dulu. Dipakai buat apa sih? Energi yang diimpor dari Venezuela, yang diimpor dari Iran. Memproses mineral, metal yang berharga. Contohnya apa? Nikel. Teman-teman lihat, kenapa Venezuela diserang? Karena Amerika mau nyerang Cina. Dan kenapa Indonesia diincar? Karena mereka mau nyerang Cina. Loh, hubungannya apa? Emang kita eksportir minyak bumi? No. Tapi karena Indonesia ekspor nikel sangat besar ke Cina, guys. Lu lihat di layar kaca, tahun 2023, Indonesia ekspor ke Cina itu sampai 867 juta kilogram nikel ke Cina. Jauh mengalahkan negara industri seperti Jepang yang cuma 76 juta. Atau Norwegia atau Belanda. Jumlahnya jauh, drastis, sangat-sangat kecil. Artinya dari sini teman-teman udah bilang ya, banyak orang salah kaprah katanya nikel tuh cuma dipakai buat baterai mobil listrik. No, justru penggunaan nikel yang paling banyak dipakai untuk industri stainless steel. Dari sini teman-teman bisa lihat kenapa strategik buat Amerika menyerang Cina lewat jalur Indonesia. Ya buat mengganggu supply nikelnya Cina, guys. Dan Indonesia penting karena cadangan nikel Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Menurut data lu bisa lihat ya, tahun 2024 Indonesia punya cadangan setara 55 juta ton nikel. Jauh di atas Australia yang cuman 20-an juta ton. Atau Brazil yang cuman belasan juta ton. Dan dari sini bisa kita lihat karena nikel adalah bahan baku yang sangat penting bagi stainless steel. Artinya nikel adalah bahan baku yang sangat strategik bagi Perang Dunia 3, guys. Penting banget. Trump butuh banget nikel. Buat bikin apa? Bikin senjata, bikin kapal induk, bikin tank. Ini industri-industri jet tempur. Ini butuh apa? Bikin roket. Lu kira pakai plastik? Bikin roket pakai anyaman bambu? Kagak lah. Lu pakai nikel yang diolah jadi stainless steel. Ini penting. Ya memang dipakai bikin mobil, bikin kereta. Iya betul. Tapi yang pengen dihalau, dicegah oleh Amerika Serikat, yaitu tadi. Kalau seandainya Perang Dunia 3 pecah, stainless steel yang tadinya dipakai buat bikin pensil, pena, mikrofon, bisa jadi berubah bikin senjata. Dan Amerika pasti kalah. Karena apa? Ya industri mereka udah banyak yang mati. Manufacturing mereka udah banyak yang mati. Pabrik mobil mereka aja udah kalah sama pabrik China. So, mereka takut sekali ketika pecah Perang Dunia 3. Cina yang paling siap karena mereka punya semua bahan baku perangnya, guys. Dan Donald Trump udah berulang kali dia bilang, dia gak mau lihat Amerika Serikat itu terkenal sebagai negara produsen kaos, tekstil. Enggak. Donald Trump maunya Amerika Serikat bikin tank, bukan bikin tekstil, bukan bikin kain, enggak. Donald Trump berulang kali bilang dia pengennya bikin tank. Namanya tank gak terbuat dari kayu jati, guys, tapi terbuat dari besi baja. Bahan baku besi baja apa cuma besi? No, lu juga butuh nikel di situ.
Dan artinya di sini diam-diam ya Amerika Serikat itu mengakui nikel adalah isu strategik bagi keamanan nasional mereka. Karena suka nggak suka, nikel adalah mineral kritis yang sangat penting buat industri sipil maupun industri militer. Dan bahan baku nikel itu sangat sulit buat digantikan dengan bahan baku lain karena mereka bisa bekerja di suhu yang tinggi. Itulah guys kenapa negara-negara besar ya kayak Amerika Serikat sama Cina itu mereka men-treat nikel itu sebagai isu yang strategik karena ini berkaitan dengan keamanan nasional mereka juga. Nah menurut kalian gimana guys? Lu setuju gak sih dengan pernyataannya Yusril bahwa Indonesia ternyata sedemikian seksi? Kalau Venezuela, Iran itu adalah bahan bakunya, energinya, buat masaknya. Tapi yang dimasak itu apa? Bukan singkong rebus guys. Ternyata yang dimasak adalah stainless steel. Butuh nikel. Artinya bisa jadi Indonesia jadi the next target nih setelah Venezuela. Mungkin gak itu jadi kenyataan? Menurut lu itu fakta atau hoax guys? Lu setuju gak sih kalau presiden kita diculik kayak Maduro, presidennya Venezuela? Seandainya Indonesia tidak bisa bermain cantik nih di tatanan dunia internasional, ada kemungkinan gak ya Indonesia diculik presidennya? Lu ikhlas gak kalau presiden diculik? Tulis dong di kolom komentar di bawah ini. Nah pertanyaan yang paling pentingnya lagi, Indonesia bisa gak sih mainin ini jadi isu yang win-win? Kalau Venezuela kan diaduk-aduk, diobok-obok. Iran diobok-obok. Tapi menurut lu, kalau Indonesia bisa main cantik, lu tahu gak sih? Indonesia sebetulnya bisa sangat-sangat diuntungkan karena kita punya cadangan nikel yang sangat besar. Dengan apa? Bermain di dua kaki. Menurut lu, ini sebetulnya sebuah ancaman atau anugerah. Indonesia punya nikel yang sangat banyak dan industri stainless steel sangat-sangat membutuhkan nikel Indonesia. Nah menurut teman-teman gimana? Nikel ini sebetulnya isu yang strategik atau enggak ya? Penting nggak negara kita buat melindungi para pelaku usaha sektor nikel ini? Karena ini betul-betul jadi inceran mereka loh. Sampai rela banget mereka sembunyikan itu di footnote perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Atau jangan-jangan ada komoditas lain yang lebih seksi. Menurut lu apa yang buat Amerika Serikat kalaupun jadi mencaplok Indonesia seperti Venezuela? Menurut lu alasannya apa? Gara-gara mau menyelamatkan orang hutan kah? Atau ada alasan lain nih selain nikel? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Lu setuju gak dengan pandangannya Yusril, Menteri Koordinator Bidang Hukum itu? Dan sebetulnya apa sih alasan Amerika Serikat ngebet banget, naksir banget dengan negara Indonesia? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya. And by the way, lu setuju gak sih Indonesia swasembada energi? Atau mendingan kita jadi budak Arab aja, terus jadi budak Malaysia dan Singapura aja? Gimana nih guys? Oke, segera like and subscribe channel Benix. Share pandangan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.